Dalam lanjutan Premier League pekan ke-15, Man City kembali gagal meraih 3 poin. Kali ini, mereka harus takluk atas Aston Villa dengan skor tipis 1-0. Meski lebih unggul dalam segi possession, anak asuh Pep Guardiola nggak bisa berbuat banyak dalam hal penciptaan peluang. Dilihat dari statistik, Aston Villa unggul jauh dengan 22 tembakan, sementara Man City hanya bisa melancarkan 2 tembakan. Bahkan di laga ini, The Villains bisa membobol gawang Ederson 2 kali, namun gol yang pertama dianulir wasit karena bola terlihat sudah keluar dari area permainan. Nah, lantas bagaimanakah taktik Unai Emery meredam superioritas Man City? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Aston Villa turun dengan formasi 4-4-1-1. Duet antara Diego Carlos dan Pau Torres mengisi pos center back. Kemudian, Lucas Digne dan Konsa menempati posisi fullback. Di lini tengah, Emery menduetkan Douglas Luiz dan Boubacar Kamara untuk mengisi pos gelandang. Area sayap kanan ditempati oleh Leon Bailey, sementara John McGinn menempati sayap kiri. Oli Watkins yang menjadi ujung tombak ditandemkan dengan Youri Tielemans. Man City tetap memakai formasi andalannya 3-2-4-1. Absennya Rodri membuat Pep menempatkan 2 center back mereka sebagai gelandang bertahan, yaitu John Stones dan Akanji. Untuk pos lini belakang, nggak ada perubahan dari pertandingan terakhir. Kyle Walker, Ruben Dias, dan Gvardiol. Perubahan terjadi di pos gelandang serang dan sayap. Kali ini Bernardo Silva digeser ke sayap kanan dan Foden ke sayap kiri. Rico Lewis diplot sebagai gelandang serang bersama Alvarez menopang Haaland sebagai nomor 9. Pada fase awal bangun serangan, Aston Villa nampak menggunakan shape 4-2. Shape ini sering terlihat ketika build up mereka masih berada di area rendah. Saat mulai masuk sepertiga tengah atau akhir lapangan, Lucas Digne yang menempati pos fullback kiri terlihat berada di area yang lebih tinggi dibanding fullback kanan. Hal ini ia lakukan untuk mengisi ruang kosong di area sayap lantaran McGinn yang bermain sebagai winger sering invert ke tengah. Dengan naiknya fullback kiri ini, maka Aston Villa tampak menggunakan shape 3-2-5 ketika menyerang. Tielemans yang menjadi gelandang nomor 10 serta McGinn yang invert sering berada di ruang antar lini. Kedua pemain tersebut kerap bebas lantaran pemain belakang Man City terikat dengan keberadaan Watkins. Dengan ruang yang mereka miliki, taktik Villa sering jadikan Tielemans dan McGinn sebagai target progresi. Seperti yang terlihat pada klip ini, keberadaan Watkins berhasil mengikat 2 center back Man City. Selain itu, fullback kiri yang naik juga membuat Walker nggak bisa melakukan marking ketat karena harus cover area kanan. Alhasil, Diego Carlos bisa mengakses McGinn. Skema ini juga diterapkan ketika Aston Villa melakukan invite press. Posisi fullback yang melebar serta 2 gelandang bertahan yang berada di area rendah membuat 2 pemain yang berada di antar lini memiliki ruang yang cukup lebar. Dari angle lain, kita bisa lihat kalau sebenarnya Akanji dan Stones memposisikan dirinya lebih tinggi untuk cover pemain yang berada di ruang antar lini. Namun, resiko dari hal tersebut membuat backline menjadi cukup lebar dan bisa diekspos oleh Leon Bailey yang bebas di area kanan. Gol Aston Villa yang dianulir oleh wasit juga diawali dengan skema yang mirip. Kali ini Tielemans drop untuk menjauh dari marking Akanji. Tembakan Watkins masih bisa diantisipasi Ederson dan membuat bola memantul ke area kiri. Disinilah Lucas Digne serta McGinn berhasil mengeliminasi Bernardo Silva dengan umpan kombinasi. Kemudian fullback kiri tersebut mengirim crossing ke tengah. Namun sayangnya gol tersebut dianulir oleh wasit karena bola sudah keluar dari area permainan. Kunci Aston Villa bisa meredam Man City adalah compactnya shape mereka saat tanpa bola. Haaland dan rekan timnya hanya bisa lakukan 2 tembakan sepanjang pertandingan. Dari statistik kumulatif XG berikut juga memperlihatkan kalau Man City minim peluang. Setelah peluang Haaland di babak pertama, nyaris nggak ada lagi yang tercipta sehingga nampak flat. Terorganisir dan compactnya shape bertahan Villa jadi faktor sulitnya City mencetak peluang. Anak asuh Emery tersebut bertahan dengan shape 4-4-2. Di sini bisa kita lihat betapa dekatnya jarak antar pemain Villa. Dalam shape bertahan ini, kedua winger merapat ke tengah. Kemudian, kedua penyerang menutup akses Akanji dan Stones dengan cover shadow.
Untuk dua gelandang serang Man City akan dimarking oleh Kamara dan McGinn. Sementara Douglas Luiz sedikit ke depan untuk cover dua gelandang City. Dengan begitu, The Citizen kesulitan untuk akses gelandang mereka. Ketika bola digeser ke area sayap, blok press Aston Villa ini akan bergeser dengan cepat. Cara bertahan seperti ini membuat anak asuh Pep Guardiola cukup kesulitan untuk bongkar pertahanan pada babak pertama. Pada babak kedua, Pep langsung melakukan perubahan dengan menggeser Bernardo Silva ke gelandang serang. Sementara Rico Lewis digeser ke winger kanan. Bernardo Silva yang sekarang menjadi gelandang sering terlihat drop untuk jemput bola dan bantu progresikan ke depan. Bagusnya aspek passing serta resistansi pressing tinggi diharapkan bisa membantu timnya untuk bongkar pertahanan lawan. Selain itu, Man City tampak ingin menyerang melalui area sayap. Pemain mereka akan ciptakan koneksi di area sayap untuk menembus pertahanan Aston Villa, terutama di area kanan dengan naiknya Walker serta melebarnya salah satu gelandang, ditambah Bernardo Silva yang drop membuat The Citizen mempunyai tambahan pemain untuk eliminasi press lawan. Namun, kompaknya pemain Aston Villa masih menjadi hambatan bagi lini depan Man City. Selain itu, anak asuh Unai Emery juga merespon dengan banyaknya pemain yang mengisi backline. McGinn yang menempati pos winger kiri kerap turun sejajar dengan backline untuk cover Kyle Walker yang sering naik, sehingga pertahanan The Villains sulit ditembus. Kekompakan pemain Aston Villa dalam bertahan menjadi ujian berarti bagi tim asal Manchester tersebut. Jarak antar pemain yang cukup dekat membuat Man City kesulitan dalam menembusnya. Hal ini juga yang membuat pemain tengah atau sayap nggak bisa akses Erling Haaland. Ditambah kurangnya percobaan shooting atau umpan ke dalam kotak penalti membuat Man City hanya mencatatkan 2 tembakan dalam pertandingan ini. Pada menit ke-74, Man City sedang dalam kendali permainan. Namun Aston Villa berhasil curi 1 gol melalui skema yang sudah kita bahas di awal tadi. Di sini Diego Carlos berniat mengirim umpan ke Tielemans yang berada di ruang antar lini. Tapi karena terlepas, bola terus melaju ke Leon Bailey. Keputusan Akanji untuk pressing Tielemans menjadi sebuah keuntungan, ditambah keberadaan Watkins mampu mengikat Ruben Dias dan John Stone. Ini yang membuat winger asal Jamaika tersebut bisa melakukan soloran hingga depan kotak penalti. Sebelum melakukan shooting, Bailey mengubah arah dribble dengan tumitnya, sehingga membuat dirinya bisa lepas dari pressing Guardiola. Kemudian, pemain bernomor punggung 31 tersebut melepaskan tembakan yang membentur kaki Ruben Dias. Alhasil, Ederson mati langkah dan nggak bisa mengantisipasinya. Kekalahan atas Aston Villa ini membuat juara bertahan Premier League tersebut gagal meraih 3 poin dalam 4 pertandingan terakhir di kancah domestik. Sementara bagi The Villains, kemenangan tipis ini membuatnya naik ke peringkat 3, menggeser Manchester Biru. Kini anak asuh Unai Emery tersebut selisih 2 poin dengan Liverpool yang berada di peringkat